Selamat siang, kami dari tim Budi Satrio akan memperkenalkan visualisasi penyebaran COVID-19 berbasiskan pergerakan penduduk dari data aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi masih belum berakhir, masih ada varian baru yang selalu muncul ketika kita sudah mampu menangani varian sebelumnya. Sehingga kebutuhan untuk mencegah penyebaran COVID sangatlah tinggi. Hal ini menjadi tantangan karena penanganan COVID di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran COVID. Dari aplikasi Peduli Lindungi, kita dapat melihat tracing kasus secara mikro atau orang ke orang, tetapi sebenarnya kita perlu untuk melihat secara makro, bagaimana COVID menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu dashboard yang dapat memperlihatkan mobilitas masyarakat sehingga pembuat kebijakan dan tim pencegahan COVID dapat bekerja dengan efektif. Untuk menjawab hal tersebut, kami mengolah data Peduli Lindungi. Langkah pertama adalah mengambil data Peduli Lindungi dengan jumlah data sebesar 1.597.179 rows mulai dari tanggal 10 Februari tahun 2022 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2022 dengan kolom utama yaitu NIK, waktu check-in, provinsi, kabupaten kota, kategori lokasi saat check-in, dan status user. Setelah itu penulis mengambil data koordinat kota dan kabupaten seluruh Indonesia sebesar 516 rows untuk kemudian digabungkan dengan data Peduli Lindungi. Lalu ketika data tersebut dilakukan proses plot pada peta Indonesia didapatkan hasil bahwa user yang check-in tersebar dari kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan data menjadi kota awal dan kota tujuan dengan cara mengurutkan data berdasarkan waktu check-in dan proses masing-masing NIK. Langkah terakhir adalah menghitung durasi dan jarak antara kota awal dan kota tujuan saat melakukan check-in. Kemudian mengeliminasi data dengan durasi yang singkat dan jarak yang panjang, durasi kurang dari 5 menit dengan jarak lebih besar dari 100 km. Dari data final tersebut dilakukan proses pemodelan dengan parameter berupa kota awal dan tanggal melakukan check-in. Sedangkan target variabelnya adalah kota selanjutnya yang akan menjadi tujuan pergerakan penduduk. Dari hasil pemodelan tersebut dapat dilihat bahwa kota awal dan waktu kurang cukup baik dalam memprediksi kota selanjutnya, sehingga pemodelan ini tidak dapat digunakan. Kami kemudian membangun dashboard dengan menggunakan teknologi Django, Python, serta D3, JS untuk menampilkan peta secara interaktif. Kami melakukan modifikasi dari aplikasi yang telah ada sebelumnya yang dibangun oleh Willy Garcia. Dalam dashboard ini setiap terjadi perubahan pilihan kota, maka backend akan mengolah data final menjadi file CSV yang akan dikonsumsi oleh frontend.